Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Baston Hitam Channel. Oke teman-teman, dalam rangka gabut ya, dalam rangka gabut malam-malam kayak gini ya, motovlogan. Ya apa yang menarik sih dari motovlog? Nggak ada. Yang nonton juga bosen kalau nggak ada yang gimmick-gimmick ya, ataupun kejadian-kejadian, pasti nggak ada yang nonton ya nggak. Dan pasti juga ini juga dialami oleh para motovlog pemula ya, kayak saya juga. Apalagi juga motornya nggak keren ya, seperti motor yang saya pakai ini, motor Vario lama. Kerennya dari mana ya kan, udah 10 tahun lebih motor ini ya, gak ada yang menarik. Dan kalau bagi saya ya teman-teman ya, motovlog itu tuh tergantung tema masing-masing memang. Mungkin temanya ada yang traveling, perjalanan, ataupun juga kebut-kebutan, ataupun juga touring gitu, atau juga ada yang tips ya. Kalau saya sendiri untuk para motovlogger, saya lebih respect untuk yang berbagi tentang tips ya, berbagi tentang tips dalam kendaraannya yang dipakai, setup kameranya, ataupun juga tips touring melewati jalur A, jalur B, dengan catatan semuanya itu harus bicara standar dan safety ya. Nah, yang paling penting itu adalah safety teman-teman. Karena keren kalau nggak safety ataupun juga nggak bicara keselamatan, itu menurut saya sangat-sangat nggak ada isinya ya, walaupun memang sudah terupload gitu kontennya ya. Oke, ini kali ini saya ya muter-muter gini teman-teman. Ini sudah jam 11 malam sih saya konten ini. Dan saya sih pengennya ya bermotovlog kayak gini ya teman-teman ya, dalam rangka gabut. Memang ini tuh pengennya ya share-share tentang tips berkendara ya. Pengennya saya cuman itu sih, karena memang saya sudah pernah buat bikin konten YouTube car vlog ya, itu pakai mobil L300, tapi memang YouTube-nya saya nggak lanjutkan karena belum termonetisasi. Jadi saya berpikirnya alah, berjuang lagi ya, apalagi ngurusin 2 channel itu susah teman-teman ya. Walaupun menurut saya masih simpel, karena dalam kondisi saya juga saya sendiri yang ngurusin gitu, nggak ada bantuan dari orang lain. Video sendiri, ngedit sendiri, teman-teman tahu sendiri ya, konten saya, video saya juga nggak menarik. Walaupun saya secara public speaking, saya bilang ya, menurut saya tuh ada sedikit peningkatan kalau saya bisa menguasai itu topiknya apa gitu ya. Tapi itu sebagai poin plus saya sih, menurut saya ya. Karena memang public speaking ataupun berbicara tentang sesuatu itu agak susah ya memang. Tidak semua orang bisa. Kalaupun bicaranya terbata-bata ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa sama sekali atau ngawur ya, itu termasuk kan bicaranya belum bisa teman-teman. Ya alhamdulillah sampai sekarang pencapaian saya bersyukur sekali. Dan memang semua itu belajar dari segala apapun teman-teman. Belajar dari orang lain, terus dari
penceramah dari YouTube dan lain sebagainya, itu saya implementasikan teman-teman. Oh iya, kayaknya nggak ada yang saya bahas ya, memang mungkin hanya itu sih, curhat-curhatan itu saja teman-teman ya. Mungkin aja bisa jadi bahan teman-teman untuk koreksi diri, atau juga apa namanya, oh ternyata susah ya jadi motovlog ya. Memang susah ya, apalagi kita yang nggak punya yang namanya personal branding. Kayak saya nggak punya personal branding, menurut saya ya itu agak susah teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah kenal saya sebagai artis ataupun influencer ataupun apa saja, walaupun saya pakai vario kayak gini, teman-teman akan tetap lihat ya, kayak channelnya Bang Dimas itu, apa itu, Dimas apa itu, yang terakhir-terakhir kali ini kan dia kan kontennya pakai Mio tuh, walaupun Mio-nya memang bisa dibilang sudah modif dan keren ya, Mio lama, yang nonton juga banyak dan subscribernya memang sudah banyak teman-teman. Dan saya melihat Bang Dimas itu apa namanya, memang sangat-sangat kompeten sekali ya, jadi maklum saja ya, dan secara personal branding dia sudah terbangun gitu. Keren ini, ada bus Nusantara pariwisata lewat, Harmoni Wisata, keren ya. Itu salah satu karoseri lokal ya, khususnya dari Kudus teman-teman. Ini jalur 2 arah teman-teman kalau malam ya, mulai dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Ini tepatnya berada di daerah Pentol menuju ke alun-alun Kudus atau Simpang 7 Kudus teman-teman. Nanti kita lewati ya alun-alun Simpang 7 Kudus ya. Nanti saya akan lihatkan Simpang 7 Kudus kayak apa ya. Ya biasa saja, memang seperti alun-alun yang lain. Mungkin aja ada alun-alun di kota teman-teman yang lebih bagus ya, ada. Tapi yang penting kan alun-alun itu tempat berkumpul ya, tempat berkumpul orang kota tersebut atau kabupaten tersebut teman-teman. Fungsinya kan di situ ya. Oke, lanjut bicara motovlog ya. Bicara motovlog, memang saya sendiri yang mengalami dari car vlog itu, walaupun memang saya memakai mobil L300, itu agak berat memang dari awal. Saya juga pesimis itu. Tapi itu sebenarnya murni teman-teman, nggak saya share jauh-jauh atau banyak-banyak ya. Ternyata memang ada peningkatan, dan karena memang saya pakai L300 ya itu. Ya, apalagi kalau ini pakai Vario, walah, apa ya ada yang nonton. Kecuali saya ini pakai motor Harley Ninja yang mahal-mahal, pasti secara personal branding dari motornya tersebut itu sudah ada daya tarik gitu teman-teman. Walaupun orangnya nggak menarik gitu ya kayak saya ini. Dan ini video saya juga nggak menampilkan wajah saya. Kalau teman-teman pengen lihat wajah saya ya tonton aja video-video saya yang sebelumnya lama. Karena dalam motovlog ini saya masih membahas tema tentang kegabutan saja ya. Kegabutan saya seorang bapak-bapak. Malam-malam gini habis ngopi. Ya mungkin seorang bapak-bapak itu apa namanya, untuk merefresh diri ya ngopi, ngerokok sendiri, nyantai, terus di depan pintu ataupun di luar sendiri naik nonton HP. Ya itulah bapak-bapak seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman belum mengalami bapak-bapak ya teman-teman nggak akan tahu maksud dari saya yang saya sampaikan ini gitu. Nah inilah teman-teman alun-alun Simpang Kudus, Simpang 7 Kudus teman-teman. Kalau yang sana arah ke Semarang ke kiri tadi. Ini kalau saya ke kanan ya muter, tawaf ya. Hijau. Oke, saya coba keliling muter 1 kali ya. Buat ngeliatin teman-teman
kondisi ataupun simpang Tujuh Kudus tampilannya kayak gimana. Nah, yang di kiri sini, yang di kiri saya tadi adalah Masjid Agung Kudus. Nah, kalau yang di kiri saya ini adalah kantor Bupati Kudus ya, bisa dilihat. Di sini ada kantor polisi, ada KFC, ada Ramayana yang sudah tutup. Dan banyak sekali teman-teman yang nongkrong ngopi-ngopi. Oke teman-teman, saya mungkin lanjut lagi melihat menara ya, Menara Kudus lagi. Saya lihatkan Menara Kudus teman-teman. Kayak apa? Ayo let's go. Di depan saya ada awe-awe nih. Nah ini juga daerah pusat kuliner teman-teman. Di sebelah kanan ini ada nasi tahu telur gimbal, spesialnya itu di daerah sini ya. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya makanan khas Kudus, soto Kudus, lontong Kudus, ya banyak lagi teman-teman. Ini lampunya kok mati ya, gelap ya, lampu penerangannya mati atau redup ya. Oh. Padahal kemarin saya lewat sini ya hidup tuh. Kota saya, kota Kudus termasuk memang bisa dibilang kota maju teman-teman, karena kalau teman-teman searching di situ ada perusahaan besar seperti pabrik rokok Jarum, Sukun, Mayorono dan lain sebagainya. Karena kota Kudus kan ya namanya Kudus Kota Kretek, dan ada juga dua wali ya, ataupun wisata agama ya, ziarah ke Sunan Kudus dan Sunan Muria teman-teman. Itu berada di kota Kudus, dan ada gunungnya juga, Gunung Muria. Nah, saya mau lewat lagi Menara Kudus. Bagaimana kondisinya? Dan nanti saya tetap akan berakhir di Terminal Wisata Sunan Kudus. Dan sudah seminggu lebih saya nggak ngonten tentang bis. Nih, Menara Sunan Kudus. Teman-teman sudah pernah ada yang kesini belum? Sangat-sangat memikat hati ya. Saya sebagai orang Kudus pun sendiri sangat masih terpesona sampai detik ini teman-teman. Apalagi teman-teman mungkin yang luar Kudus, belum pernah ke Sunan Kudus, pasti ketika sampai di Sunan Kudus ya, daerah situ akan terpukau teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ngobrolin apa ini? Gabut. Bagi teman-teman yang lain nih bicara soal jalur ya, atau jalan, info yang sering saya sampaikan di live streaming, seperti saya katakan teman-teman, atau sudah saya share, sudah saya upload di beranda YouTube saya, teman-teman bisa simak. Kurang lebih infonya seperti itu, dan ada yang infonya masih berlanjut ya, seperti Jalan Pantura Demak, Sayung sana sering terjadi rob, dan masih ada perbaikan jembatan yang kali ini menelan sampai 3 bulanan ya. Terus perbaikan di Pantura yang lain itu masih ada. Jadi infonya ya kurang lebih masih berlaku gitu teman-teman, walaupun teman-teman nontonnya ini lama, apalagi ini menitnya lama ya teman-teman ya. Pasti teman-teman juga entah sampai di menit ini atau enggak ya. Kalau tip dari saya ya itu yang sering saya katakan, buka map dulu tujuannya kemana, pastikan itu
lancar, kalau nggak lancar cari alternatif lain ya. Dan saat berkendara pastikan juga kendaraan kita kan prima, sehat, kita juga sehat, jangan sampai kita sakit ataupun kurang enak badan, akhirnya ketika kita berkendara naik motor ataupun menyetir mobil dan lain sebagainya itu kurang fokus teman-teman ya. Ya semoga kita sehat selalu teman-teman. Oke, menuju ke Terminal Sunan Kudus ya, ini gangnya. Kita akan lihat malam ini bisnya ada berapa, apakah banyak gitu. Tapi saya rasa sih sama saja ya, sepi. Loh kan bener apa kata saya teman-teman. Nih di kiri ini ya juga sepi, biasanya ini parkir buat nginap. Lah satu doang teman-teman, ada bis satu doang nih. Lah ini juga udah mau keluar bisnya. Ini bisnya juga sudah mau keluar teman-teman. Dari Java Trans. Karoseri Adiputro Jetbus 3 Plus SHD. Mesinnya Hino nih kan. Teman-teman ada yang paham bis nggak? Ngoyot ini, ngoyot ya. Kita ngoyot ya, ikutin ya. Ikutin bus ya. Om Basuri Om. Om Basuri Om. Mungkin besok-besok saya akan bahas tentang kenapa demam bis itu masih booming teman-teman. Wah ada apa ini? Udah jam 11 malam, kalaupun ada telolet, basurinya juga nggak mungkin dihidupkan teman-teman. Nanti ganggu orang-orang sekitar ya. Apalagi ini yang kejar mungkin ya saya saja. Oke, dia ke kanan sepertinya ke arah Demak. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti saya, sudah menemani kegabutan saya ataupun celotehan-celotehan yang tidak penting ya. Oke, sekian dari video saya teman-teman. Jangan lupa dibantu subscribe ya, like, komen, dan share video ini. Kalau teman-teman suka, tolong komen, dukung. Saya akan lanjutkan tentang motovlogan ini ya, kegabutan ini. Sekian dari saya teman-teman, mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Sehat selalu teman-teman semuanya yang melihat video saya ya, semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.